Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang keajaiban pertanyaan. Hal ini sangat menarik untuk kita bahas karena ternyata banyak masalah diselesaikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan memberdayakan diri seseorang. Dan ternyata juga yang sangat menarik adalah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, hal yang pertama kali Allah lakukan terhadap para jiwa yang keluar dari zuhurihim, dari tulang belakangnya Adam dan Hawa, yang dikumpulkan jiwa-jiwa tersebut, Allah tidak memberikan perintah kepada para jiwa tersebut dengan kalimat, sembah aku Tuhanmu. Bukan. Allah juga tidak memberikan larangan, misalkan dengan kalimat, jangan sembah Tuhan yang lain. Nggak ada, yang ada Tuhan itu cuman aku. Bukan. Tetapi Allah kasih pertanyaan yang membuat jiwa-jiwa tersebut menjawab dengan serempak. Apa pertanyaan dari Allah? Alastu birabbikum. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka para jiwa menjawab, bala sahidna. Betul, kami menyaksikan. Teman-teman sekalian, dari sini kita memperhatikan, mengamati dahsyat sekali sebuah pertanyaan. Allah menjadikan ini hal yang pertama kali Allah lakukan terhadap para jiwa. Itu sebabnya kita perlu melatih diri kita dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan diri kita. Apalagi ternyata di akhirat nanti Allah pun memberikan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, untuk apa mata yang aku amanahkan kepadamu? Untuk apa uang yang aku amanahkan kepadamu? Untuk apa pikiran yang aku amanahkan kepadamu? Untuk apa semua kenikmatan yang aku amanahkan kepadamu? Dari mana asalnya engkau mendapatkan hartamu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepada kita nanti ketika kita mati, masuk ke alam barzah, lalu dibangkitkan, lalu dihisab oleh Allah dengan berbagai macam pertanyaan. Agar kita lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita harus sering latihan menjawab pertanyaan itu mumpung masih hidup di dunia. Loh, kenapa? Ibarat seseorang yang ikut ujian nasional. Dia harus menjawab berbagai soal-soal, berbagai pertanyaan ketika ujian nasional. Nah, pertanyaan tersebut akan lancar dia jawab manakala ia tahu jawabannya. Nah, bagaimana agar ia tahu jawabannya? Yaitu dengan cara dia sering latihan menjawab soal atau try out. Ketika semakin sering seseorang try out, maka siswa tersebut, misalkan siswa yang try out, ketika menghadapi ujian nasional, dia akan semakin siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, teman-teman sekalian, sudahkah kita bertanya kepada diri kita hari ini? Bertanya kepada Allah, bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bertanya hal-hal yang memberdayakan diri kita. Contoh, ketika Anda dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, daripada Anda bertanya yang tidak memberdayakan, latih diri Anda menghisap, mempertanyakan diri Anda, bertanya kepada diri Anda secara positif. Misalkan bertanya, ya Allah, mengapa hal ini baik untukku? Atau, ya Allah, hal positif apa yang akan segera Engkau hadirkan dengan asbab peristiwa ini? Tanyakan hal-hal yang positif. Jangan bertanya, ya Allah, mengapa ini terjadi untukku? Kesusahan apa lagi yang akan Engkau berikan kepadaku? Ketika kita bertanya secara negatif, maka Allah akan merespon, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Apalagi kalau kita lihat secara bahasa, ya kita lihat bahasa Inggris. Bertanya itu bahasa Inggrisnya ask.
Dan aks juga punya arti meminta. Dan memang pada kenyataannya ketika kita bertanya, kita sedang meminta sesuatu. Misalkan kita bertanya sama seseorang, boleh nggak kamu nolong saya? Berarti kita sedang minta, sama dengan pernyataan tolong saya atau perintah tolong saya. Tapi dia bertanya polanya. Nah, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa banyak memberikan pertanyaan kepada Allah yang mana Allah akan menjawab, merespon pertanyaan-pertanyaan kita. Ketika kita bertanya, "Ya Allah, mengapa hal ini baik untukku?" Padahal saat itu secara kasat mata, kasat telinga, kita sedang merasakan kesulitan, tapi kita bertanya secara positif kepada Allah, "Ya Allah, mengapa hal ini baik untukku?" Insya Allah, Allah akan merespon dengan berbagai kebaikan, dan kita akan terang, benderang, melihat, Masya Allah, ternyata Allah banyak memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Atau bertanya, "Ya Allah, hal baik apa yang sedang Engkau anugerahkan kepadaku hari ini?" Masya Allah. Insya Allah, Allah akan respon pertanyaan kita dengan hal-hal baik yang Allah akan anugerahkan kepada kita di hari ini. Itu sebabnya, daripada kita fokus kepada peristiwanya, yang mana peristiwa tersebut kadang-kadang buruk dalam pandangan kita yang dangkal. Lebih baik kita bertanya kepada Allah, apa hikmah di balik setiap peristiwa? Hal positif apa yang akan kita dapatkan? Kemudahan-kemudahan apa yang sedang Allah persiapkan untuk kita? Itu sebabnya latihan bertanya. Sama, apapun, apapun. Ya. Misalkan Anda hari ini tiba-tiba dapat rezeki dari Allah, ya, Masya Allah, tabarakallah, amin, ya, 100 juta rupiah. Maka ketika Anda dapat uang tersebut, langsung bertanya sama Allah, "Ya Allah, sebaiknya uang ini untuk apa? Kemana saja saya salurkan?" Bertanya aja sama Allah. Walaupun Allah nggak jawab langsung, nanti jawaban-jawabannya Allah akan berikan dari berbagai macam informasi yang ada di alam semesta ini. Apalagi sekarang, informasi udah begitu luas, ya, begitu banyak, begitu mudah untuk diunduh. Maka teman-teman sekalian, mulai hari ini, yuk latih diri kita bertanya hal-hal yang positif, kepada kehidupan kita, bertanya kepada orang lain dalam kehidupan kita, ya, bertanya kepada Allah, ya, untuk memberdayakan kehidupan kita. Kalau bertanya sama orang lain, ya, contohnya adalah misalkan ada orang curhat datang kepada kita, ya, gak usah kita kasih solusi secara langsung, tapi kasih pertanyaan. Ya, misalnya ada orang curhat, aduh saya sedang ada masalah, ya, berat masalahnya. Kita tanya saja, ya, masalahnya apa? Masalahnya begini. Mungkin dia jawab, terus kita tanya, mengapa masalah itu menurut kamu jadi berat? Ya. Hal positif apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu di balik masalah berat ini? Tanya. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya masalah ini menjadi ringan dan justru menjadi kunci hadirnya berbagai kemudahan dalam kehidupan kamu? Ketika kita bertanya, dia menjawab dan dia akan menyelesaikan masalahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa saran langsung dari kita, tapi dari kesadarannya. Maka bertanya ini sangat bagus untuk kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang memberdayakan diri kita, memberdayakan orang lain dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Keajaiban akan muncul dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang di sekitar kita dengan bertanya secara baik, bertanya secara positif. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.